Silakan. Silakan, Zak. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tadhibnya Syekh Al-Bugha dalam syarah atau ta'liqat terhadap matan Al-Ghayah wa Taqrib atau matan Abi Syuja. Kita terakhir sampai di Uyub ya kemarin, Uyub An-Nikah. Sekarang kita masuk ke bab As-Sodaq atau bab Al-Mahar. Jadi kata Al-Mahar atau Mahar atau Sodak atau juga bisa diistilahkan dengan kata Ajr. Kemudian juga nehlah, ada istilah-istilah tersebut itu adalah dipakai untuk mengungkapkan dalam bahasa Indonesianya adalah mahar ya, mahar nikah. Jadi mahar sudah diserap mungkin ya, mahar itu. Nah, kalau dari kata sodak bisa dikatakan sodak atau sidak. Jadi dalam Fathul Qarib disebutkan ya huwa bi fathhi sod afsah min kasriha. Ya, jadi bisa dua-duanya, bisa sodak, bisa sidak. Tapi sodak itu lebih afsah. Adapun kalau sidak pakai kasroh, maka dari kata sitkun. Ya. Sitkun artinya jujur. Ya, maksudnya adalah dia eh, apa namanya jujur dalam berakad gitu ya. Ya, maksudnya itu adalah tanda kejujuran. Kemudian kalau sodak, sodnya fathah itu dari kata asyai'u as-sulb. Di sini mustaqun minas sodki bi fathi sod wa huwa ismun li syadidis sulbi. Jadi nama untuk sesuatu yang keras gitu ya, sesuatu yang keras dan kuat. Kenapa demikian? Ya karena itu adalah iwat atau adalah transaksi ya. Jadi saat apa namanya? Mahar itu kan transaksional gitu kan. Transaksi atau iwat atau alat tukar gitu ya. Yang layak balus sukut, yang sodak itu dia tidak akan gugur atau tidak gugur walaupun seandainya nikahnya nanti misalnya dinikahkan kemudian maharnya lupa kesebut maka tetap ada diwajibkan membayar mahar. Nanti kita bahasnya. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Dan secara syariat adalah ismun limalin wajibin ala rajuli binikahin aw wat'i syubhatin aw maut. Ya, jadi secara syariat sodak atau mahar tadi adalah nama untuk mal harta yang wajib ya, malin wajib ala rajuli atas laki-laki binikahin awat'in atau awat isubhatin dengan nikah atau wat usubha nanti akan kita jelaskan ya wat usubha atau au mautin atau maut ya jadi mahar atau sodak itu secara syariat adalah nama untuk harta yang wajib atas laki-laki dikeluarkan dibayarkan kepada si perempuannya ketika menikah atau wat usubha. Wat usubha itu artinya adalah berjima tapi subhat. Ya, jimaknya itu subhat. Maksudnya kalau dibilang nikah tidak sah, tapi kalau dibilang apa namanya, dibilang dia tidak nikah tapi nikah gitu. Misalnya waktu subah itu misalnya dia nikah dengan tanpa wali misalnya. Nah, ketika di apa namanya di dalam rukun nikah disebutkan ya, rukun nikah itu kan ada suami istri atau zauj dan zauja, kemudian syahidan dua saksi, kemudian wali, wali perempuan, kemudian sirah, yaitu akad. Nah, ketika walinya tidak ada, maka itu sebenarnya tidak terpenuhi rukun. Sebenarnya tidak sah. Tapi, ya, tapi karena ada ulama yang memperbolehkan, misalnya seperti mazhab Hanafi,
atau Imam Abu Hanifah memperbolehkan tanpa wali. Nah, yang seperti itu disebut wat'u syubhah. Yang wat'u syubhah itu tidak dikatakan zina juga tidak, tapi dikatakan nikah yang sah juga tidak. Wat'u syubhah seperti itu anaknya nasabnya kepada ayahnya. Ya. Walaupun secara keabsahan mungkin tidak sah ya nikahnya. Tapi karena ada ulama yang memperbolehkannya maka disebut wat'u syubhah. Ya, jadi yang seperti itu juga wajib dia membayar mahar. Ya, maksudnya wajib alaihil mahar. Kemudian juga dengan maut yang disebutkan dalam kitab Fathul Qorib ya, dengan maut. Jadi wajib nggak cuma nikah saja, tapi apa? Maut juga. Misalnya seorang berakad nikah, laki-laki dan perempuan, kemudian salah satunya itu meninggal, misalnya laki-lakinya meninggal misalnya. Nah, maka apa namanya? Wajib si perempuan itu mendapatkan mahar. Ya, kita lanjut ya. Faslun. Kita ke matan. Tadi kita tinggal yang faslun wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Ya, dan dianjurkan menyebutkan mahar ketika nikah. Jadi tasmiyatul mahri fin nikah, menyebutkan mahar ketika menikah itu hukumnya sunnah, dianjurkan secara umum. Ya. Tapi nanti ada posisi-posisi yang para ulama itu mewajibkan menyebutkan karena maslahat, gitu ya. Tapi jika tidak ada sebab-sebab tertentu, maka secara umum hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi hukum penyebutan mahar ya, ini bukan pemberian mahar. Penyebutan mahar. Tapi hukum mengeluarkan mahar sendiri atau memberikan mahar itu hukumnya wajib. Tapi penyebutan mahar itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian mustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Ya, kemudian eh di dalam kitab Fathul Qarib disebutkan ya, wa wa yakfi tasmiyatu ay syai'in kana. Ya, dan boleh diperbolehkan menyebut atau menjadikan mahar di akad nikah itu apapun. Ya, maksudnya syai'in kana itu walaupun apa? Besar, walaupun kecil, walaupun harganya banyak ataupun harganya sedikit gitu ya. Akan tetapi disunahkan untuk tidak kurang dari asyrot darahim, yaitu 10 tidak kurang dari 10 dirham. 10 dirham itu, satu dirham itu sekitar 2,8 atau 2,9 atau 3 gram lah dibulutnya. 3 gram perak. Nah, 3 gram perak. 1 gram perak sekarang itu harganya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah, tapi nggak jelas ya harga perak itu. Tapi di misalnya kita cari di Google gitu ya, harganya kalau tidak salah 40 atau 50 ribu. Ya, taruhlah harganya 50 ribu misalnya ya, 1 gram. Berarti kalau 3 gram berarti 150. Ya, itu 1 dirham. 150 ribu kali 10 1.500.000. Itu hitungan paling banyak ya. Bisa jadi kurang dari itu. Bisa jadi cuma ratusan ribu bisa jadi ya. Itu kan kasar yang paling banyak tadi itu. Nah, segitu itu akal ya. Minimalnya atau ada munaksi an asrati darohimnya. Dianjurkan kurang dari apa? Tidak kurang dari 10 dirham. Ya. Oh, di sini catatan kaki si Al-Bukhari ada, kita ke matan dulu ya. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi, dan dianjurkan menyebutkan mahar ketika nikah. Kita lihat catatan kaki nomor 1, silakan digeser. Ya, si Al-Bukhari membawakan ayat ya, qala ta'ala, Allah berfirman, wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah. Ya. Jadi Allah mengatakan dan berikan kepada perempuan-perempuan itu saduqatihinna. Soduqat tihina jam'u sodakin wa huwal mahar. Kata Salbuko dalam di bawahnya. Wanihlah artinya atiyah wahibatan mafruḍah. Ya, jadi berikan dia mahar-maharnya yang berupa pemberian yang wajib gitu ya. Ya, kemudian beliau membawakan riwayat Imam Bukhari. Warawal Bukhari wa Muslim an Sahal.
ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala atatil mar'atu atat imra'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ya, seorang perempuan mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, Innaha qad wahabat nafsaha lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa sesungguhnya dia telah menghibahkan dirinya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Ya, maksudnya kalau mau dinikahi, nikahi. Kalau enggak, nikahkan gitu ya. Faqala mali fin nisa'i min hajah. Saya tidak eh, memiliki hajat terhadap perempuan. Maksudnya tidak butuh perempuan. Faqala rajulun. Nah, ini ada laki-laki di sebelahnya Nabi Muhammad SAW. Faqala dia mengatakan, Zawwijniha. Kalau kamu enggak mau, nikahkan saya, wahai Rasulullah. Kemudian dia mengatakan Nabi SAW bersabda, A'tiha sauban. Nah, ini sebagai mahar. Kalau mau dinikahkan, ya kamu kasih mahar berupa baju. Qala la ajid. Laki-laki yang fakir tadi mengatakan, saya tidak mampu atau tidak punya. Qala a'tiha walau khataman min hadid. Berikan walaupun cincin dari emas, dari besi. Fa'atalla lahu. Fa'atalla artinya adalah ta'allala annahu la yajidhu. Dia beralasan bahwa dia walaupun cincin besi pun juga saya tidak punya. Kemudian faqala ma ma'aka minal Qur'an. Ya, kemudian Nabi SAW berkata, bertanya, apa yang engkau miliki dari Al-Quran? Dia mengatakan kada wa kada, seperti ini dan seperti ini. Qala faqad zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ya, saya telah menikahkanmu dengan apa-apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Kemudian di sini saya Al-Bukhari mengatakan ya wahabat nafsaha ja'alat amroha lahu. Artinya menserahkan dirinya kepada Allah dan Rasulnya kepada Nabi Muhammad SAW. Mau dinikahkan mau, mau dinikahi juga mau. Fa'talalahu artinya ta'allala annahu la yajidhu. Yang artinya dia beralasan bahwa dia tidak punya si laki-laki yang miskin tadi. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya, Nabi SAW mengatakan walau khotaman min hadid. Walaupun hanya cincin besi. Maksudnya batas minimalnya itu sebenarnya ya tidak ada gitu. Batas maksimalnya juga tidak ada, tapi dianjurkannya tadi disebutkan bahwa tidak boleh kurang dari 10 dirham. Kemudian tidak boleh dianjurkan juga tidak lebih dari khamsumi'ati dirham, 500 dirham. Ya, ya seperti itu ya. Kemudian kita lihat catatan kaki sel buku kayaknya ada. Geser dulu. Oh, nomor 2 ya. Kita ke atas berarti kita. Baik, nanti ada keterangan beliau tentang masalah itu ya. Fa'in apa itu? Fa'in tamma yusamma fa'in sama yusamma fa'in Baik, lam afwan fa'in lam afwan fa'in lam yusamma sahal aqdu. Ya, fa'in lam yusamma sahal aqdu. Kalau seandainya nikahnya itu tidak disebutkan maharnya, maka nikahnya tetap sah gitu ya. Maka nikahnya tetap sah. Ya. Jadi kalau seandainya maharnya tidak disebutkan, ya misalnya saya nikahkan fulanah atau anak saya misalnya bila maharin tanpa mahar. Ya. Nah, yang seperti itu gambarannya adalah istilahnya adalah almar'ah al-mufawwidah. Jadi perempuan yang menyerahkan dirinya atau merelakan dirinya dinikahi tanpa mahar. Ya, misalnya seorang perempuan mengatakan kepada walinya, nikahkan saya tanpa mahar, gitu ya. Nah, kemudian walinya dia nurut-nurut aja, ya. Atau walinya menawarkan nikah tanpa mahar, misalnya gitu ya. Kemudian si laki-lakinya mau, ya. Kemudian fa'ilam yusamma, pas akad nggak disebut tuh apa namanya, tidak disebut apa maharnya, maka akadnya tetap sah. Nah, tapi ada ekornya tuh. Kita sebelum baca ekornya, kita baca tentang yakinnya dulu ya.
Liqoulihi ta'ala, la junaha alaikum, geser ke nomor 2, catatan ke nomor 2. Ya, liqoulihi ta'ala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Ya. La junaha tidak ada haraj, tidak ada dosa. Ya, tufridu lahunna faridah, tu'ayyinu lahunna mahran. Ya, maksudnya apa? Di sini tidak diwajibkan ya. Junah alaikum in talaqtumun nisa malam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Ya. Jadi walaupun belum disebutkan maharnya gitu maksudnya ya. Faqad dalat ala anna nikah yanqidu walau lam yusamma lil mar'ati mahrun muayyan atau mahran muayyan. Li'anna talaqa la yakunu illa ba'da sihhati aqdin nikah. Nah, ini pendalilannya begitu. Di ayat tadi disebutkan ya bahwa disebutkan apa namanya tidak mengapa engkau mentalak istrimu padahal kamu belum menyebutkan mahar ya antafridulahunna faridahnya menyebutkan mahar. Nah, pendalilannya adalah Syalbuqa mengatakan kalau dikatakan tolak gitu ya dikatakan tolak berarti nikahnya sudah sah, berarti nikahnya sudah dianggap sah. Nah, berarti ayat ini menunjukkan bolehnya seorang nikah tanpa menyebutkan mahar. Maksudnya sah nikahnya tanpa menyebutkan mahar. Karena dibolehkan mentalak, oh, berarti sah itu nikahnya walaupun la malam tamasuhunna au tafriduna lahunna faridah atau kamu belum menyebutkan mahar gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke atas lagi. Kalau seandainya tidak disebutkan mahar, itu tetap sah ininya apa namanya akadnya tetap sah. Nah, ini apa namanya? Gambarannya adalah tadi ya, mufawwidah tadi. eh ya, hada dalam kitab Fathul Qadir sebenarnya wahada makna tafwid. Ya, penyerahan diri kepada walinya. Wa yasduru taratan minaz zaujatil balighati rasyinah. Ini syaratnya. Syaratnya adalah si perempuan itu apa namanya? Balighah rasyidah. Ya, si perempuan itu adalah balighah rasyidah. Balighah rasyidah. Kita sudah sebutkan bahwa boleh menikahkan perempuan atau wanita yang belum balik di pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini syaratnya harus balik ya. Rasyidah, balighah rasyidah. Ya, tidak safi. Rasyidah itu eh, berakal. Balik itu balik. Berakal itu maksudnya bukan berakal yang lawannya gila ya. Rasyidah itu maksudnya dia tidak safi, tidak dungu gitu ya. Balighah. Kemudian dia mengatakan kepada walinya, nikahkan saya tanpa mahar. Ya, kemudian ketika menikahkan walinya juga saya nikahkan kamu tanpa mahar atau tidak disebutkan apa-apa, saya nikahkan kamu saja gitu. Atau menafikan mahar tanpa mahar. Nah, yang seperti itu namanya surat tafwid tadi ya. Nah, kalau tafwid seperti itu kita kembali makan ya. Dia tidak menyebutkan mahar, wajabal mahru bisalah sati asya. Kalau bentuknya tafwid tadi, maka akadnya walaupun tidak disebutkan mahar tetap sah, tapi tetap wajib membayar mahar si laki-lakinya. Walaupun di dalam akad nikah disebutkan walinya, saya nikahkan kamu tanpa mahar. Tetap wajabal mahru bisalah sati asya. Tetap harus diwajibkan mahar dengan tiga hal. Gitu ya. Maksudnya matan itu seperti itu. Ya, jadi tetap sah, akan tetapi tetap wajib dibayar apa namanya eh, penetapannya itu dengan tiga hal. Ya seperti si perempuan tadi mengatakan pada walinya, nikahkan saya tanpa mahar, ya atau ala ala mahroli, ya tidak usah pakai mahar. Kemudian dia dinikahkan oleh walinya dan menafikan mahar atau dia diam, ya seperti itu. Maka wajib itu namanya adalah tafwid tadi ya atau al-mufawwidah. Wa idza sahhat tafwid kalau seandainya tafwid itu sah, wajib al-mahru bihi bisalasati asya. Maka dia tetap bayar mahal, bayar mahar dan nikahnya sudah sah, ya, tapi dengan tiga hal. Jadi gini, misalnya dia sudah nikah,
Ya, kemudian dinikahkan bapaknya tanpa tanpa mahar. Ya, dengan seperti tadi. Ya, kemudian si perempuan, nah si perempuan berubah pikiran tuh ketika mau nikah, wah ini saya harus minta mahar gitu. Nah, kemudian stop, nggak boleh masuk dulu. Nah, stop dulu karena saya mau mahar gitu. Laki-lakinya mengatakan, loh bukannya tadi dinikahkan bila mahrin tanpa mahar. Enggak, pokoknya saya mau mahar. Nah, yang seperti itu maka tetap mendapatkan mahar dengan tiga hal misalnya. Yang pertama, an yufridahu az-zawju ala nafsihi. Yang pertama, an yufridahu zawju ala nafsihi wa tardu zawjatu bima faradahu. Nah, misalnya laki-lakinya mengatakan, ini di mata juga ada ya, an yufridahu zawju ala nafsihi. Laki-laki mengatakan, ya sudah, kalau kamu mau, saya kasih sekian, sekian rupiah, sekian emas, atau yang lainnya disebutkan. Nah, itu mau berapapun kalau si perempuannya ridho, ya sudah, sah. Masalah pembayarannya apakah cash atau tidak cash itu tergantung si perempuan mau apa enggak gitu, mau cash atau mau enggak. Ya, kalaupun misalnya ngutang ya nggak apa-apa, tapi sudah disebut maharnya. Maksudnya itulah yang menjadi kewajiban. Makanya an yufridahu azauju ala nafsi. Jadi dia sebutkan terus jadi fardu gitu ya. Kemudian yang kedua, an yafridahu hakimu ala zauji. Ya. Jadi yang kedua adalah eh misalnya 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 apa namanya? Tadi misalnya tidak sepakat. Nah, ya sudah. Kalau tidak sepakat kita pergi ke hakim. Nah, kemudian si hakim apa? Si hakim sudah kamu mahar misilnya sekian gitu. Berarti kamu wajib sekian aja. Nah, udah kalau sudah ditetapkan hakim maka ya udah itu yang wajib gitu ya. Ya. Wa yakunul mafrudu alaihi mahrul misli. Dan yang diwajibkan itu mahrul misli. Mahrul misli adalah mahar yang semisal dari kalangan perempuan yang lainnya, dari sisi kecantikan, dari sisi kedudukan, dari sisi nasab dan yang lainnya. Ya, berarti misalnya contohnya seperti itu, contohnya saudara-saudaranya maharnya berapa? Itu gampangannya ya, mahrul misl. Nah, kemudian wa yushtaratu ilmul qadi bi qadarihi wa amma ridha zaujaini bima yufriduhu fala yushtarat. Ya, jadi keridoan keduanya itu kalau sudah sampai ke hakim itu tidak disyaratkan lagi. Walaupun nggak ridho kalau hakim sudah bilang dan hakim itu mengetahui mahrul misli ditetapkan ya sudah selesai, wajib dibayar. Walaupun suaminya nggak mau misalnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah an yafridul haq azauju ala nafsihi an yafridul hakim au yadkhula biha atau dia duhul. Dia sudah jadi ceritanya suami istri yang nikah nggak disebutkan apa namanya maharnya tadi berdua sudah bercampur gitu ya, sudah berjima ya, laki-laki atau suaminya terhadap perempuan mufawwidah tadi. Padahal belum disebutkan mahar dan juga belum disepakati mahar dari suami, tidak disebutkan maharnya dan juga tidak ditetapkan oleh hakim. Nah, kalau sudah duhul, kalau sudah dia sudah terlanjur berhubungan suami istri padahal maharnya belum disebutkan, au yadkhula biha, maka apa yang wajib? Fayajibulaha. Maksudnya wajib untuk perempuan itu dibayarkan mahrul misli binafsid duhul walaupun dari awal sepakat tanpa mahar tapi kalau sudah duhul berarti sudah wajib langsung wajib mahrul misli. Wa yu'tabaru hadzal mahru bihalil aqdi fil asah. Ya. Wa in mata ahadu zawjaini qabla fardin wa wat'in wajib mahru mislin fil azhar. Nah ini maka yu'tabaru hadzal mahru bihalil aqdi fil asah. Maka apa namanya? Misalnya jarak antara dukhulnya sama akadnya itu jauh, kemudian ada perselisihan atau ada perbedaan nilai antara akad dan dukhulnya tadi itu, maka di dalam madhab itu yang dianggap ketika akad itu yang paling tepat. Dan kalau salah satu dari suami istri itu mati atau meninggal sebelum disebutkan jumlah mahar baik dari suami untuk menyebutkan atau hakim atau sebelum jima wajib mahrul misli fil azhar ini juga sama ya wajib dikeluarkan untuk si perempuan itu mahrul misli ya maksudnya mahrul misli apa seperti yang saya terangkan tadi adalah qadru ma yurghabu bihi fi misliha adatan
Jadi kadar yang seseorang itu diperkirakan dia itu maharnya orang yang semisal dia itu berapa secara adat. Nah, itu beda-beda ya. Misalnya di daerah ini berbeda dengan di daerah sana, di luar pulau misalnya. Ya, kemudian kita lanjutkan. Geser ke bawah, kita selesaikan mahar. Ada catatan kaki nggak tadi? Nggak ada ya. Baik, kita lanjutkan. Walaisa li aqalli sadaqi wala li aksarihi haddun. Ya, tidak ada untuk mahar itu minimalnya dan maksimalnya tidak ada batasnya. Ya, jadi tidak ada batasan minimal dan maksimal. Kita baca catatan kakinya Syekh Al-Bukhari, beliau membawakan apa namanya catatan kaki nomor satu ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sebentar, Nazir. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, anna mar'atan min bani Fuzarah. Ya, tazawwajat ala na'laini. Dari Bani Fuzarah atau Fazarah, dia nikah dengan mahar dua sendal saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Araditi min nafsiki malaki bina'laini." Apakah kamu ridho dirimu cuma dibayar dengan mahar dua sendal saja? Qalat, "Na'am." Enggak apa-apa, saya ridho. Fa'ajazahu. Maka boleh. Ya, dua sendal itu kurang dari 15 kurang dari 10 dirham. Ya, sedikit sekali gitu ya. Tapi kalau dia ridho nggak apa-apa. Ya. Qalat na'am fa'ajazahu. Ya. Kemudian qala ta'ala beliau membawakan ayat wa ataitum ihdahunna qintaran. Ini batas bawah yang atas tadi ya dua sendal. Dua sendal boleh berarti batas bawahnya nggak ada sebenarnya. Kemudian batas atasnya dalam ayat sebutkan ya wa ataitum ihdahunna qintaran dan kalian memberikan kepada para wanita itu maharnya kintor. Kintor itu adalah al-mal al-kasir, harta yang sangat banyak. Fadalla ala annahu la hadda li mahri fil kasra. Maka ini menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kintor berarti boleh memberikan mahar untuk perempuan itu dengan mahar yang sangat banyak. Ya, ini yang saya baca tadi sebelum sebelum sampai ke sini. Wa yustahabu li aqalli wa yustahabu alla yaqilla an asyrati darahim khurujan min khilafin khurujan min khilafi man aujabahu wa humul Hanafiyah. Jadi minimal adalah 10 dirham untuk keluar dari khilaf karena Imam Abu Hanifah itu melarang kurang dari 10 dirham. Ya, 10 dirham tadi sudah kita hitung. Wa la yazida an khamsumi'ati darahim dan tidak lebih dari 500 dirham. 500 dirham adalah 500 kali 3 gram. 500 kali 2,8 atau 2,9. Kita bulatkan jadi 3 ya. 5 kali 500 kali 3 berarti 1.500 kali 40.000 atau 50.000 itulah ketemunya berapa itu ya. Nah, ya puluhan juta. Sampai mana tadi? Hmm, wala yazdaqam sumatir rahim li'annal waridu fi li'annal warid li'annahu al waridu fi muhuri banatihi wa zaujatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang warid atau yang ada riwayat dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiyal khamsatu wa sahahu Tirmidzi an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan oleh yang imam yang lima dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan la taglu sodukan nisa'i, ya sudukan nisa'i fa innaha law kanat makrumatan fid dunya au taqwan fil akhirah au taqwa fil akhirah lakana aulakum biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma asdaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan min nisa'ihi asdiq wala asdaqat imra'atun min banatihi aksar min sintai asrata auqiyah. Ya, sintai asrata auqiyah itu sintai asyrah, ya, dua ya 12 auqiyah. Auqiyah itu arba'una dirhaman. Satu auqiyah itu adalah 40 dirham tadi ya. Sodok tadi jamu sodak wal mahar. Auqiyah itu satu 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 auqiyah itu adalah 40 dirham.
Ya, maka totalnya adalah arba'umi'atin wasamanuna dirham. Ya, 480 dirham atau bulatnya adalah 500 tadi, gitu ya. Nah, ini adalah riwayat maharnya istri-istri Nabi dan anak-anaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, oleh akal saudara wala ilahi hadun wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin maklumah, dan diperbolehkan seseorang itu menikahi orang lain dengan mahar manfaat yang diketahui. Wa yasqutu bitolaqi qabla dukhuli nisfil mahr. Ya, dan gugur ini dalam kitab Fathul Qarib, dan gugur dengan talak sebelum dukhul itu setengah mahar. Dan kita lihat catatan kaki ya, misal buku di kitabnya. Jadi yang terakhir dalam matan terakhir wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfaatin maklumah. Kita lihat catatan kaki nomor 2, kata limi hasyai'an al-Quran, seperti mengajari sesuatu dari Al-Quran, awil qiyam bi amalin muayyan, atau dia melakukan suatu perbuatan tertentu. Kalau seandainya ditalak sebelum dukhul, ini tambahan dalam kitab Fathul Qarib, maka cuman mendapatkan setengah mahar saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan berikutnya kita di walimah ya. Walimah itu urs. Ya, wa yaskutu bitol afwan di mata nih. Wa yaskutu bitolaki qabla dukhuli biha nisful mahri. Ya, kita lihat catatan kakinya Syal Bukhari. Qala ta'ala in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah fa nisfu ma faradtum. Ya, jadi kalau kalian, artinya kalian mentalak mereka sebelum kalian menyentuh mereka. Jadi antamassuhunna, menyentuh di sini kinayah dari jima ya. Wa qad faradtum lahunna faridah, dan kalian sudah menyebutkan mahar tapi ditalak sebelum disentuh, maksudnya dijimai, maka fanis fuma farotum, maka setengah dari apa yang kalian sebut. Ya, tamasuhunna artinya tadkhulu bihinna wa tujami'uhunna. Artinya jima, farotum artinya ayyantum lahunna mahro. Ya, kamu telah menentukan mahar bagi mereka. Baik, mungkin ini yang dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita cukupkan. Ya, saya kembalikan ke Aksil Kornen. Fadal. Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tahu izin tanya, Ustaz. Boleh, Ustaz Ya, ya? betul. Ini terkait yang tadi ini, Ustaz. Apa? Mana ini nih yang catatan kaki 2. Ini Ya. berarti harus diajarkan benar, Ustaz ya? Misalnya dia maharnya ya satu surat lah dari Al-Quran, itu benar-benar diajarin, mungkin ajarin tafsirnya gitu atau yang lainnya gitu, Ustaz ya? Iya, kalau di sini tadi sebutkan ya manfaatin maklumah, ya manfaat yang apa namanya diketahui, ya. Berarti walaupun sedikit tapi dia bentuknya manfaatin maklumah. Itu yang disebutkan di dalam syaratnya. Jadi Yang kalau misalnya dibacakan apakah itu manfaat? Itu manfaat juga. Diperdengarkan apakah manfaat? Manfaat itu. hmm, Jadi tidak harus bentuknya pengajaran, gitu. Yang penting ya, ya, ya orang itu, Anda boleh kok bayar antum untuk bacain anak Quran boleh. Nah, antum, anak tolong mintain bacain Quran, saya bayar 10.000 misalnya. Boleh-boleh aja, tidak masalah itu. Gitu ya. ya, Ya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin yang lain ada yang mau tanya, silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan mungkin. siap. Kita juga ya, insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.